Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang sudah saya buat berdasarkan kehidupan pribadi saya. Di sini saya membuat cerpen dengan judul Luka dan bertemakan sebuah kisah cinta anak remaja atau anak SMA. Tentunya setiap anak remaja yang sudah mengalami sebuah kisah percintaan, jika disuruh membuat sesuatu atau sebuah cerita, pasti mereka tidak akan jauh-jauh dengan kata cinta atau suatu hubungan. Ya, makanya dari itu saya membuat suatu cerpen dengan judul Luka. Di sebuah kota yang bersih, nyaman, dan indah, tepatnya di kota Balikpapan, ada seorang perempuan bernama Lexia yang terkenal ia lepas dari sikap cuek dan juteknya. Ia menjalin hubungan spesial dengan pria itu. Meskipun seringkali hubungan mereka terjadi keributan-keributan kecil yang menyebabkan mereka kandas, tetapi mereka masih tetap menjalin hubungan hingga suatu hari Aga melakukan kesalahan yang menurut Lexia fatal. Akankah hubungan mereka terus berlanjut dan berakhir bahagia? Atau mereka berpisah dan menentukan pilihannya masing-masing? Ya, hanya mereka yang tahu. Pada saat itu, Lexia baru menduduki bangku SMK. Kenapa dia memilih bangku SMK? Ya, karena dia tidak terlalu menyukai banyak teori dan lebih menyukai praktek. Yaps, dia adalah anak yang rajin dan selalu memperoleh nilai yang memuaskan. Meskipun dia tergolong anak yang nakal, dalam artian kadang pemalas, suka bolos, jarang mengerjakan tugas, dan masih banyak lainnya. Dan tiba dia di semester 2 yang dimana kejadian itu merubah pandangan dan sikapnya. Pada tahun itu di kota Balikpapan, semua anak muda lagi pada zamannya hunting atau berfoto. Dan Lexia tertarik buat ikut hunting karena dia berpikiran bisa nambah teman dan mengeksplor dirinya sendiri dalam bidang relasi pertemanan. Akhirnya Lexia menanyakan ke salah satu temannya yang kebetulan suka dengan kegiatan hunting. Ya udah, nanti aku bilang ke temanku ya, jawab Alfian. Terima kasih ya. Oke, aman aja. Hingga akhirnya Lexia bergabung dengan grup anak hunting. Tetapi dia belum sama sekali memiliki pemikiran untuk mengikuti pemotretan yang sudah dijadwalkan oleh teman-teman huntingnya. Beberapa hari kemudian ada salah satu cowok yang cukup berani untuk menghubungi Lexia. Dan cowok itu bernama Aga. Aga merupakan orang yang juga termasuk dalam teman-teman huntingnya. Tapi Aga dikenal sebagai seorang playboy dan juga dia adalah seorang anak motor. Dalam waktu kurun 3 hari, hanya 3 hari, Aga bisa menaklukkan hati Lexia. Dan pendekatan yang dilakukan hanyalah melalui sebuah pesan singkat yang dikirim melalui sebuah aplikasi tanpa bertemu dan melakukan panggilan telepon. Entah apa yang ada di pikiran Lexia hingga ia menerima Aga sebagai pacarnya. Sebelum itu, saat melakukan pendekatan 3 hari, Aga sudah mengatakan perasaan cintanya dan tulusnya kepada Lexia. Hari pertama sebagai pacar Aga, Lexia merasa aneh dan bingung apa dia yakin akan menjalin hubungan dengan seorang playboy dan anak motor. Setelah mereka resmi berpacaran, mereka tidak langsung ketemu karena si Aga sedang melakukan kegiatan praktek kerja lapangannya di suatu kota dan tidak satu kota dengan Lexia, sehingga Lexia dan Aga menjalin hubungan LDR. Ya, itu membuat Lexia merasa kangen, merasa ingin cepat-cepat ketemu. Meskipun mereka menjalin hubungan jarak jauh dan juga belum ada ketemu, hubungan mereka udah berjalan selama sebulan.
Dan beberapa hari kemudian, mereka melakukan pertemuan pertamanya mereka. Aga pergi ke Balikpapan karena dia akan melakukan laporan, dan Aga hanya 1 bulan sekali pergi ke Balikpapan. Jadi mereka berdua memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mereka bertemu, melepaskan kerinduan mereka yang lama, dan mereka terlihat sangat saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Meskipun hubungan mereka dikatakan masih muda, masih seumur jagung, Aga sudah mengenalkan atau menceritakan Lexia kepada seluruh keluarganya, dan keluarganya tidak melihat Lexia, belum melihat Lexia, tetapi keluarganya menyetujui bahwa Aga menjalin suatu hubungan dengan Lexia, sehingga membuat hubungan Lexia dan Aga semakin bahagia karena mereka disetujui. Di pertemuan kedua mereka, Aga membawa suatu cenderamata ibaratnya dari mamanya Aga, yaitu sebuah kue. Mamanya Aga membuatkan sebuah kue dan ingin diberikan kepada Lexia. Dan karena Lexia sedang berada di sekolah, otomatis Aga mengantarkannya ke sekolah. Namun di perjalanan Aga kena tilang karena tidak memiliki SIM. Alhasil motornya dia tinggal dan dia membayar denda itu, baru Aga datang ke sekolah Lexia dengan suatu ojek online bisa mengantarkan kue itu kepada Lexia. Namun kebahagiaan mereka tidaklah bertahan lama, karena ada seorang wanita di tengah-tengah kebahagiaan mereka berdua dan merebut kebahagiaan yang Lexia miliki. Aga yang terkenal sikap playboynya pun masih ada dan termakan umpan yang diberikan oleh wanita itu. Wanita itu adalah bernama Sri. Mungkin pikirnya adalah Aga seorang pria yang tajir, banyak duitnya, maka Sri gencar untuk mendekati Aga sehingga Aga tertarik kepada dia. Juga yang tidak bodoh, dia mengetahui semua apa yang dilakukan mereka berdua, tetapi Lexia hanya diam tanpa membalas. Hari terus berlalu, Lexia dan Aga masih menjalin hubungan. Tetapi di situ Lexia masih diam dan tidak membahas apapun yang telah ia ketahui. Ia ingin melihat seberapa jauh lagi Aga akan mempermainkannya. Dan menurut Lexia, dia berpikir apa Aga hanya main-main saja dengannya atau tidak serius dengan perasaan cinta yang mereka miliki. Aga pun juga tidak memiliki rasa bersalah saat bersama Lexia, saat teleponan, chattingan, dan lain-lain. Hingga tiba saat itu di mana awal semuanya dan akhir dari Lexia akan tamat, yaitu di saat Aga yang tanpa memiliki rasa bersalah kepada Lexia mengenalkan seorang wanita dengan status sahabat. Lexia hanya diam dan menanggapi sewajarnya, karena menurut dia itu adalah hal yang sangat tidak penting. Saat ini kegiatan yang dilakukan Aga sudah selesai. Beberapa hari yang lalu juga dia sudah ada di Balikpapan menghabiskan waktu dengan Lexia. Segala canda tawa ada di hari-hari mereka berdua. Mereka terlihat saling mencintai dan menyayangi. Orang berpikir mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Akhirnya setelah menghabiskan waktu berdua, Aga ingin kembali ke rumah orang tuanya di kampung, yaitu di Muara Komam, Tanah Grogot. Ya, Aga di Balikpapan hanya menjadi anak rantau. Banyak suka duka tersendiri bagi dia saat dia berada di kota orang tanpa kedua orang tua dan harus hidup sendiri. Jujur, buat Aga berat untuk menjalin hubungan jarak jauh lagi dengan Lexia, karena ia merasa kalau Lexia ini seperti magnet yang selalu menarik Aga untuk terus berada di sisinya. Dekat dengan Lexia adalah kenyamanan dan sebuah sandaran yang baik di saat Aga lelah dengan segala aktivitasnya. Aga berpamitan dengan Lexia dan berkata, "Aku hanya
Sebulan saja di sana, aku akan menjaga hatiku karena aku sangat mencintaimu. Namun setelah itu, Aga izin kepada Lexia bahwa dia akan pulang bersama temannya. Karena Lexia orangnya yang tidak mau ribet, akhirnya Lexia mengizinkan. Tetapi Lexia tidak tahu siapa yang akan menemani Aga di perjalanan nanti. Apakah seorang perempuan atau seorang laki-laki? Lexia yang sudah ditinggal dan Aga yang sudah dalam perjalanan ke kampung bersama temannya. Namun hati Lexia berasa curiga, cemas, dan was-was seakan-akan bakal ada masalah yang akan dialami. Cuman dia selalu menepis perasaan itu. Akhirnya, setelah ia merasakan sedikit ketenangan di hatinya, dia memutuskan pergi ke kamar untuk bersantai karena hari udah malam. Saat sedang di kamar, ia membuka suatu aplikasi untuk melihat apakah Aga memberikannya kabar atau tidak. Dan alangkah terkejutnya Lexia saat melihat sebuah video tampil di layar handphonenya. Seketika Lexia menangis dan menyesali keterbukaan hatinya menerima orang yang belum betul-betul ia kenali. Video itu menampilkan keromantisan dan keserasian Aga dan Sri. Bagaikan tertusuk ribuan jarum, ia begitu sakit hatinya Lexia dan ia ingin langsung mengakhiri hubungannya yang telah ia bangun selama setahun dengan Aga begitu saja. Ya, hubungan Aga dan Lexia sudah setahun. Dan saat Lexia ingin mengakhiri hubungannya, Aga tiba-tiba menghilang bak tetelan bumi tanpa memberikan kabar apapun kepada Lexia. Hal itu membuat Lexia tambah sedih lagi. Setelah Lexia berpikir bahwa tidak ada gunanya menyesali perbuatan yang telah terjadi, maka Lexia memutuskan untuk move on dengan Aga meski mereka masih belum ada kejelasan. 1 bulan akhirnya Aga muncul lagi tanpa ada rasa bersalah kepada Lexia. Di saat itu juga sudah benar-benar melupakan sosok Aga di hidupnya. Aga, maaf, aku mau kita putus. Hah? Kenapa? Apa yang aku perbuat? Aku tidak melakukan apa-apa, sayang. Jawab Aga. Tidak melakukan apa-apa ya terhadap diriku. Tawa Lexia yang terkesan miris. Kau tahu sayang, aku sangat mencintaimu. Aga masih tidak mengakui kesalahannya. Tambah membuat Lexia semakin sakit hati dan tetap bertekad untuk mengakhiri hubungannya. Sudahlah Aga, tidak usah kamu berbohong kepadaku. Aku tahu semua apa yang telah kamu lakukan di belakangku. Aku tetap ingin mengakhiri hubungan kita berdua. Oke, baik, respon Aga. Singkat itu, respon Aga tanpa memiliki rasa bersalah sedikit pun. Akhirnya perasaan Lexia lega tanpa beban karena telah mengakhiri hubungannya dengan Aga. Namun, hubungan mereka tidak baik-baik saja setelah putus. Setelah hubungan Lexia dan Aga putus, Lexia hidup dengan tenang dan bahagia. Tetapi Aga selalu saja mencari informasi tentang Lexia. Selalu menanyakan kabar, selalu chatting, selalu mencari nomor telepon yang digunakan sama Lexia. Tetapi setelah putus dari Lexia, Aga langsung menjalin hubungan dengan Sri. Itu membuat Lexia tanpa berkata-kata lagi sungguh sakit rasanya. Tetapi hubungan Aga dengan Sri ditentang oleh kedua orang tuanya. Dan Aga selalu mendapatkan omelan karena tidak becus memilih pasangan yang benar-benar tulus. Dia selalu mendapat kemarahan dari orang tuanya karena telah mengakhiri hubungannya dengan Lexia. Meskipun hubungan Aga dan Sri mendapat pertentangan dari kedua orang tua Aga, tidak membuat hubungan mereka kandas. Mereka menjalin hubungan selama 2 tahun dan Aga juga tetap masih menjadi bayang-bayang gelap
dari Lexia, karena Aga selalu menanyakan kabar, mengajak kembali memiliki hubungan, tetapi Aga masih mempunyai Sri di sisinya. Justru itu Lexia tidak menginginkannya, tidak ingin mengambil apa yang sudah orang lain miliki, meskipun orang lain mengambil apa yang Lexia miliki. Dan pada akhirnya Lexia dan Aga menjalankan kehidupannya masing-masing demi kesenangan mereka sendiri. Padahal mereka sadar mereka masih saling mencintai dan menyayangi, hanya saja tertutup ego masing-masing. Dan mereka dalam fase saling bosan. Ya, ternyata sesakit itu rasanya, sakit hati, dikecewain oleh orang yang disayang. Percaya gitu aja sama orang yang belum kita kenal jauh. Terima kasih.